Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai perencanaan modal dan penganggaran. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama, Adila Rizky Prawinta Putri, absen 1. 2, Ahmad Abdul Syakur, absen 3. 3, Karinta Bina, absen 14. Kusnul Khotimah, absen 15. Dan terakhir, Siti Nurul Aisyah, absen 26. Next. Selanjutnya saya berikan kepada Delia. Selanjutnya yaitu pertimbangan perencanaan modal. Alokasi sumber daya dalam suatu perusahaan harus diarahkan ke daerah-daerah yang memiliki prospek terbaik untuk menghasilkan nilai. Nah, nilai dapat mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum adalah laba atas investasi. Nah, pengembalian mungkin timbul dengan menghasilkan bisnis baru atau dengan meningkatkan produksi yang mengarah ke volume penjualan yang lebih besar. Dan pada gilirannya menjadi nilai penjualan yang lebih besar atau kembalinya mungkin timbul dengan mengurangi biaya atau mengurangi kemacetan. Nah, bentuk nilai lain lebih bersifat defensif. Mereka termasuk pertemuan hukum, lingkungan, keamanan, atau peraturan persyaratan keberlangsungan aset yang ada dan bisnis yang ada serta pengurangan risiko. Next. Apa itu budget? Budget atau anggaran adalah alokasi sumber daya keuangan untuk fungsi atau area tertentu dan mewakili komitmen pada bagian manajemen untuk kegiatannya sesuai. Sebaliknya, kurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan merupakan indikasi de facto atas kurangnya komitmen manajemen terhadap kegiatan tersebut. Anggaran umumnya didasarkan pada proposal yang masuk akal dan mereka membantu untuk mempromosikan perencanaan yang baik dan alokasi sumber daya yang adil. Nah, perubahan anggaran membutuhkan persetujuan manajemen senior dan memerlukan pembenaran yang signifikan. Anggaran membantu manajer di semua tingkatan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan bisnis. Next. Nah, di dalam manajemen aset ini ada dua jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran modal yang dikenal sebagai CAPEX atau Capital Expenditure atau belanja modal. Nah, anggaran yang kedua yaitu anggaran operasi dan pemeliharaan yang dikenal sebagai OPEX atau Operation Expenditure atau pengeluaran operasi. Next. Nah, anggaran modal digunakan untuk membeli aset tetap dan anggaran operasi digunakan untuk mengoperasikan bisnis untuk membeli barang-barang pengeluaran. Nah, perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan oleh sistem perpajakan yang memungkinkan pengeluaran operasional dikurangkan dari pendapatan pada tahun berjalan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan depresiasi aset tetap yang diizinkan dengan jumlah tertentu sebagai pengurangan pajak tahun berjalan. Dua jenis anggaran memerlukan manajemen yang sangat berbeda. Anggaran operasi digunakan oleh Departemen Operasi untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan langsung seperti upah, bahan, sewa, dan pembayaran sewa peralatan. Anggaran modal digunakan untuk memperoleh barang-barang utama dari pabrik dan peralatan, membutuhkan analisis kebutuhan bisnis dan opsi investasi, diikuti oleh akuisisi rinci perencanaan dan implementasi. Nah, kesalahan yang umum terjadi adalah anggaran CAPEX dan OPEX terlalu terpisah dalam hal fungsi manajemen dan tanggung jawab. Ini dapat menyebabkan misalnya untuk pengeluaran OPEX yang berlebihan untuk mempertahankan peralatan penuaan yang seharusnya telah diganti lebih awal dari anggaran CAPEX. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karinta Bina. Selanjutnya mengenai peralihan kewenangan. Nah, salah satu masalah dalam organisasi perusahaan itu adalah sejauh mana otoritas itu harus didelegasikan atau contohnya saja didelegasikan ke tingkat anak perusahaan. Contohnya saja, dalam sistem penyediaan air negara bagian, awalnya itu ada 10 daerah. Setiap wilayah memiliki aset lokal dan mengelolanya.
Beberapa baik, beberapa tidak begitu baik. Nah, karena setiap bagian ada yang memiliki daya beli rendah, akses mereka ke dana modal dan tingkat dukungan teknis mereka juga terbatas. Untuk itu, dalam mengatasi masalah seperti ini, maka kepemilikan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara terpusat. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan bahwa manajer lokal merasa kurang tertarik dan kurang memiliki otoritas atas aset di wilayahnya. Nah, di banyak kasus itu, kondisi aset jadi buruk. Manajer lokal mengatakan bukan masalah saya, karena mereka tidak mengakui birokrasi terpusat untuk daerah yang terpencil. Nah, untuk mencapai keseimbangan, kepemilikan aset dipindahkan kembali ke tempat wilayah besar dengan efek positif, dan fungsi dukungan teknis dan keuangan tetap terpusat. Manfaat dan benefitnya dari sentralisasi masih bisa diperdebatkan, tetapi kita itu penting untuk membuat pengguna tetap terlibat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sitya. Selanjutnya ada proses perencanaan. Perencanaan dan penganggaran modal ini merupakan bagian integral dari rencana pengembangan bisnis. Dalam perencanaan dan penganggaran aset modal ini melibatkan identifikasi penggunaan dana yang paling menguntungkan, perencanaan dan penjadwalan kebutuhan dana. Dalam hal ini, analisis kelayakan finansial ada 3, yaitu aliran kas yang dianggarkan, neraca yang dianggarkan, dan yang ketiga laporan laba rugi yang dianggarkan. Next. Selanjutnya ada periode perencanaan. Program belanja modal akan mempertimbangkan berbagai periode perencanaan seperti periode 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan keseimbangan harus dicapai antara stabilitas dan fleksibilitas dalam hal perubahan situasi. Apresiasi dari lead time ini yang terlibat dalam pelaksanaan rencana akuisisi aset yang sangat penting. Jadi, kita perlu untuk memperkuat rencana kita untuk proyek-proyek tertentu untuk periode tertentu ke depan, tergantung pada lead time yang terlibat. Next. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan memberikan kuis kepada kalian semua. Mohon dijawab ya. Sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, mari menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan teman-teman menuliskan jawaban di live chat. Jawabannya adalah India. Jawabannya adalah Julius Caesar. Jawabannya adalah Muhammad Al-Fatih. Jawabannya adalah Albert Einstein. Jawabannya adalah pilihan A. Berapa soal yang berhasil teman-teman jawab? Silahkan tulis di live chat. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan dana. Sumber dan penggunaan dana adalah keseluruhan aktivitas yang mampu meningkatkan jumlah dana yaitu kas. Sedangkan penggunaan dana ialah keseluruhan aktivitas yang mengurangi jumlah yang ada. Ketidakcocokan yang signifikan dalam bersumber dan penerapan dana menciptakan bahaya bagi organisasi manapun dan harus dijaga. Untuk contohnya seperti dalam perkeretaapian yang mungkin mendapatkan sebagian besar pendapat bersihnya dari operasi pengangkutan, tetapi dapat mengarahkan sebagian besar anggaran ke operasi penumpang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu capital rationing atau penjatahan modal. Capital rationing atau penjatahan modal adalah kebutuhan anggaran modal sering melebihi
keuangan yang tersedia, prioritas proyek, dan keputusan seperti apa atas barang yang dapat dibelanjai berdasarkan jumlah modal yang tersedia dalam anggaran dikenal sebagai penjatahan modal. Umur dan profil teknis dari peralatan modal utama akan ditentukan oleh pola instalasi di masa lalu. Kita perlu memastikan bahwa modal yang cukup dialokasikan untuk memenuhi persyaratan untuk penggantian dan kemajuan teknis. Pola penggantian yang kadaluarsa menghasilkan persyaratan modal yang tidak merata. Contohnya yaitu berikut adalah layanan pos Lewistan yang memiliki banyak armada mobil, tetapi anggaran terbatas untuk penggantian van. Kebijakan penggantian adalah menganggarkan jumlah yang dipilih setiap tahun untuk mengganti sejumlah van dengan jarak tempuh tertua dan tertinggi. Beberapa kemungkinan modal juga disisihkan untuk penggantian dengan batas pembelanjaan. Perbaikan dinilai mahal berdasarkan perkiraan sisa umurnya. Meskipun kendaraan itu biasanya tidak akan diganti atas dasar usia saja. Van diidentifikasi dengan nomor registrasi, daftar van dibuat berdasarkan usia dalam beberapa tahun dan dalam beberapa tahun sejumlah kilometer berjalan. Funds kemudian diganti sejauh anggaran modal akan kemungkinan. Next. Selanjutnya ini contoh tabel 7.1 penjatahan modal kendaraan funds. Di mana tabel ini menunjukkan kendaraan funds terdaftar dalam urutan menurun berdasarkan usia dan urutan menurun berdasarkan kilometer. Di sini anggaran sebanyak 200.000 telah dialokasikan untuk penggantian dan biaya perjalanan, masing-masing $45.000. Jadi di sini itu pertama $45.000 ditambah $45.000 hasilnya $90.000. Lalu $90.000 ditambah $45.000 hasilnya $135.000. $135.000 ditambah $45.000 hasilnya $180.000. $180.000 ditambah $45.000 hasilnya $225.000. Selanjutnya $225.000 ditambah $45.000 hasilnya $270.000. Hasilnya $270.000. Next. Jadi sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, kita absen terlebih dahulu ya. Kami beri waktu selama 1 menit. Selanjutnya penjelasan mengenai contoh tabel 7.2, prioritas penggantian berdasarkan kondisi dan kekritisan.
Nah, tabel 7.2 menunjukkan contoh dan keputusan penggantian atau tetap ditampilkan di kolom paling kanan. Dalam contoh ini, kita melihat peringkat berdasarkan faktor seperti kondisi dan kekritisan. Seperti pada aset accelerator A, kondisinya 0 dengan kekritisan tinggi dan biaya penggantian 845 dan keputusannya dilakukan penggantian. Pada pump 12, kondisinya sangat rendah dan kekritisannya juga tinggi dan keputusan pun penggantian, dan seterusnya. Pada tabel tersebut, informasi menunjukkan bahwa penggantian disetujui untuk item 1 hingga 4, tetapi tidak untuk item 5 dan 6. Untuk proyek-proyek baru, hasil keuangan biasanya diukur dengan internal rate of return atau IRR. Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah risiko yang terlibat jika proyek dilakukan atau tidak dilakukan. Ada kaitannya dengan keselamatan, persyaratan peraturan, risiko kehilangan bisnis, atau kehilangan kesempatan. Dari sudut pandang manajer aset, disarankan untuk memberikan penjelasan kepada manajemen senior risiko yang terlibat atau dapat terjadi baik dalam hal melaksanakan proyek maupun apabila gagal untuk menyetujui proyek. Walaupun pada akhirnya hal ini berada di tangan manajemen senior untuk buat keputusan akhir. Keuntungan dari berbasis risiko pendekatan yaitu bisa menciptakan situasi dialog positif antara aset manajer dan manajemen senior sebagai manfaat dan risiko berbagai proyek dibahas. Jadi kasus yang cukup diperdebatkan harus disajikan untuk setiap proyek. Next. Selanjutnya mengenai contoh tabel 7.3, ikhtisar perencanaan anggaran modal. Tabel 7.3 menunjukkan contoh di mana sejumlah proyek telah disajikan kepada komite anggaran. Daftar ini mencakup proyek-proyek yang telah dimasukkan untuk alasan lingkungan atau keselamatan dan yang dimotivasi laba dan menunjukkan tingkat pengambilan IRR mereka. Pada daftar ini dapat terlihat bahwa proyek Vehicles Type A memiliki status sedang berlangsung dan pada tahun mendatang pertama biayanya kita sebut saja US dollar. Pada tahun mendatang pertama biayanya 200 US dollar, tahun mendatang kedua 150 US dollar, tahun mendatang ketiga 100 US dollar, dan seterusnya. Kemudian proyek Building C Development statusnya sedang berlangsung dengan biaya pada tahun mendatang pertamanya 250 US dollar, pada tahun mendatang kedua 4.000 US dollar, dan seterusnya. Pada proyek Building Extension, statusnya rencana disetujui dan dapat terlihat pula status pada proyek-proyek lainnya pada tabel. Tabel juga menunjukkan total biaya yang merupakan total dari biaya-biaya keseluruhan proyek pada masing-masing tahun mendatang. Ada kesalahan pada total biaya pada tahun mendatang kelima, di mana total yang seharusnya adalah 9050 atau 9.050 atau 9.050 US dollar yang merupakan penjumlahan dari 250 US dollar, 300 US dollar, 3.500 US dollar, dan 5.000 US dollar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdan. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penganggaran modal. Pada akhirnya, manajemen senior akan menyatukan berbagai keputusan ke dalam anggaran modal yang terkonsolidasi dan arah pemantauan dan pengambilan portofolio proyek modal merupakan komitmen utama manajemen senior. Jadi, hal ini ditunjukkan pada contoh 7.3 sebelumnya, bahwa ringkasan pada tabel 7.3 ini menunjukkan portofolio proyek modal yang berada pada berbagai tahap pengembangan. Dan kolom status menunjukkan tahap kemajuan untuk setiap proyek. Misalnya proyek 8 ini. Proyek 8 ini peningkat produksi streaming A saat ini pada tahap konsep. Proyek-proyek di bagian atas daftar adalah proyek yang sedang dalam proses akuisisi atau pengembangan proyek 1/3, yaitu daftar yang sedang dalam proses akuisisi. Terus proyek 4 ini disetujui tapi belum dimulai. Terus yang kelima dan keenam ini tahap visibilitas, di mana dalam tahap ini masih tahap perencanaan kelayakan. Terus pada proyek 7 berada dalam tahap perencanaan prakelayakan, dan proyek 8 dan 9 ini pada tahap analisis kebutuhan. Proyek akan naik ke atas dan status mereka akan berkembang menuju penyelesaian. Next. Selanjutnya, setiap proyek
Setiap proyek memiliki seorang manajer. Proyek yang melaporkan proyek tersebut kepada seorang manajer senior di daerah di mana proyek tersebut sedang dilakukan. Manajemen senior akan mengkoordinasikan kemajuan dan persyaratan keuangan. Ketersediaan keuangan dapat bergantung pada banyak faktor dan tidak selalu mulus seiring waktu. Jadi, dalam prakteknya, jumlah proyek akan membutuhkan banyak tabel yang lebih besar untuk fokus pada proyek dengan tahap-tahap perkembangan tertentu atau pada proyek untuk bidang-bidang tertentu. Sehingga setiap proyek memiliki seorang manajer proyek yang melaporkan proyek tersebut kepada seorang manajer. Dan manajemen senior akan mengkoordinasikan kemajuan dan persyaratan keuangan. Ketersediaan keuangan dapat bergantung pada banyak faktor dan tidak selalu mulus seiring waktu. Kedua persyaratan proyek ini dan situasi keuangan organisasi dapat bervariasi tergantung pada faktor eksternalnya ataupun internalnya. Next. Selanjutnya, pada tabel 7.4, pada tabel ini menunjukkan contoh anggaran modal tahun berjalan yang ditunjukkan di bawah sejumlah post item, pengeluaran tahun tertentu, years to date, dan pengeluaran yang direncanakan untuk sisa tahun ini. Dana yang belum disetujui juga diperlihatkan. Jadi, sini dijelaskan terdapat items, road section A, road section B, stormwater area K, new recreation and parkland development. Di sini ada items, di sini ada anggaran sekarang dan aktual sekarang, yang mana jumlahnya 745,990 digunakan untuk proses pada aktual dan terus bertambah dan terus ditambahkan oleh perencanaan kini 745 ditambah 540 dan dihasilkan 1.286. Jadi sebagian uang yang kita save sementara untuk kepentingan yang dekat pada 745 ini di masa depan, tapi kurang lebih jangka waktunya 2 minggu hingga 1 bulan. Kalau sudah terjadi proses ini, hal ini sengaja di hold perencanaan untuk kegiatan yang dekat, yang hasil ini sengaja di hold untuk kegiatan yang dekat dengan jumlah 1.286.211. Nah, dan sisanya ini bisa kita bilang uncommitted, yaitu anggaran yang sudah dianggarkan tapi belum dipakai anggaran kita, karena anggaran ini untuk bulan depan atau 2 bulan ke depan sampai sisa masa hidupnya, itu uncommitted. Jadi uncommitted itu anggaran kita yang belum terpakai, dan di sini juga ada tanggalnya. Jadi manajemen anggaran akan melibatkan manajer yang bertanggung jawab atas berbagai tugas atau proyek, seperti pemahaman tentang faktor tim dan dalam proyek, kebutuhan untuk mengelola sumber daya di dalam dan di antara proyek, dan risiko yang akan terjadi. Hal ini akan membantu manajer anggaran untuk bekerja menuju hasil yang terbaik dan dapat dicapai. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf dari kelompok kami kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Ada Pertanian Silicon Kiram D Grup Seperti Sebelum Sebelumnia Ya Teman Teman